warga Sleman yang kami cintai, kami banggakan, jangan lupa Sleman ini, Indonesia ini rumah kita. Kita punya gaya tersendiri untuk menata rumah. Kita wis duwe beras, wis duwe makanan sendiri, wis duwe kegiatan sendiri, sudah punya budaya sendiri. Tidak perlulah kita menggantinya dengan budaya-budaya asing yang sangat tidak cocok dengan budaya kita. Awalnya penetrasi budaya, tetapi berhati-hatilah karena nanti titik akhirnya mereka akan menguasai kita. Tetap semangat, jaga NKRI. Terima kasih Bang. Adalah praktisi hukum, makanya saya bisa menyoroti kalau di situ itu. Jadi kalau yang untuk bela negara dilihat dari sisi hukum adalah ya marilah kita hormati hukum. Semua masyarakat Indonesia itu baik masyarakat umum maupun pejabatnya itu harus taat hukum, menghormati hukum kan itu. Karena hukum sendiri itu pada prinsipnya secara filosofi itu dibuat itu untuk kesejahteraan rakyat. Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada, kali ini di segmen lembar bela negara ini saya menghadirkan narasumber dari Kesbangpol, yaitu Bang Sigit Herutomo SH. Beliau adalah sekretaris Kesbangpol Kabupaten Sleman. Satunya lagi narasumber dari tokoh seorang pengacara di Yogyakarta, yaitu Dr. Haji Iwan Setiawan SHMH. Dua narasumber ini akan berbicara tentang bela negara sesuai dengan perspektif mereka sendiri-sendiri. Di Bang Sigit akan mendalami tentang bela negara sesuai dengan kapasitasnya sebagai sekretaris Kesbangpol Kabupaten Sleman. Kemudian Bang Iwan sebagai pengacara akan berbicara bela negara dalam perspektif hukum. Simak dalam channel ini. Oke, selamat mengikuti di channel New KNI TV, channel yang menjalin persahabatan untuk kesejahteraan kita bersama. Terima kasih Mas Tanu kesempatan ini. Hal yang perlu diingat itu perlu diartikan adalah apa yang menjadi arti dari bela negara itu sendiri kan. Nah, bela negara itu adalah tentang sikap, perilaku, tindakan masyarakat kita untuk mempertahankan NKRI atau yang dikatakan mencintai NKRI. Nah, itu yang dasarnya kan dari situ, seperti itu. Nah, yang terjadi di masyarakat kita adalah saat ini adalah banyak yang latah itu bahwa NKRI harga mati ya kan itu kan hanya latah, tapi ketika terjadi sesuatu yang harus membutuhkan peran aspirasi masyarakat untuk membela negara ini, tidak ada yang ambil peran. Mereka hanya ngomong bahwa NKRI harga mati, dan itu didengungkan oleh para stakeholder, tokoh masyarakat seperti itu, mendoktrin yang membohongi. Akhirnya itu hanya di mulut saja, rata saja. Kenyataannya boleh dikatakan hanya 10% yang benar-benar siap membela negara. Nah, seperti di awal, kalau saya bicara tentang hukum, karena saya adalah praktisi hukum, makanya saya bisa menyoroti kalau di situ itu. Jadi kalau yang untuk bela negara dilihat dari sisi hukum adalah ya marilah kita hormati hukum.
semua masyarakat Indonesia itu baik masyarakat umum maupun pejabatnya itu harus taat hukum, menghormati hukum kan itu. Karena hukum sendiri itu pada prinsipnya secara filosofi itu dibuat itu untuk kesejahteraan rakyat, gitu. Untuk kepentingan masyarakat semua kan, bukan ini malah sebaliknya itu digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Ini yang perlu harus diingatkan, dan harus juga ini harus bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat bahwa arti bela negara sisi hukum itu seperti apa. Jadi biar semua orang tahu, dan harus punya semangat nasionalis yang memang benar-benar bisa untuk menjaga keutuhan dari NKRI ini kan itu. Jadi saya bicara ini secara sisi hukum ya. Ya kita ini ajang lucu. Nah kita itu kemarin barusan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda di situ jelas bahwa satu bahasa. Nah kita kan punya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Itu saya berulang kali saya kritik seperti itu. Tapi pemerintah sendiri alasannya TV swasta dia memutar film anak-anak, yaitu contoh Upin Upin yang dia menggunakan bahasa orang asing, orang lain, bukan bahasa Indonesia. Nah, padahal itu yang nonton adalah anak-anak kecil. Nah, ketika anak-anak kecil sudah ke doktrin seperti itu, nah sampai mana dewasanya kan seperti apa? Makanya jangan heran ketika terjadi ujian nasional bahasa Indonesia itu kalah dengan bahasa lain ya itu. Nah karena dari kecil itu salah dalam memberikan dasar ke anak-anak itu satu seperti itu. Nah itu kalau seperti itu bela negaranya di mana? Nah, itu satu. Kita punya dasar negara Pancasila. Pancasila jelas, sila keempat itu adalah musyawarah. Itu. Tapi tahu sendiri ada sinetron kita yang judulnya Anak Jalanan. Ketika ada masalah mereka selesaikan dengan berkelahi. Nah ini kan contoh-contoh yang tidak baik. Padahal contoh itu pada akhirnya menjadi pedoman kan itu. Sinetron-sinetron itu menjadi pedoman dan menjadi acuan oleh generasi muda. Dan seperti ini konsep bela negaranya dari mana? Nah, ini kan harus diperhatikan juga. Jadi bela negara ini adalah tanggung jawab kita bersama. Itu yang lebih parah lagi tentang bela negara. Ya itu harusnya para pejabat ini itu memberi suri teladan ya, suri teladan pada masyarakat untuk mewujudkan bela negara, yaitu salah satunya menaati aturan, menaati undang-undang yang ada kan itu. Tapi sekarang pejabat kita itu suka sekali melanggar undang-undang. Sebagai contoh yaitu yang sekarang marak sekali adalah masalah hukum tentang korupsi. Nah ini korupsi itu yang melakukan pejabat semua kok. Kenapa? Dari kalau rakyat kecil tidak dapat, tidak ada kesempatan. Nah, yang punya kesempatan adalah para pejabat. Dan pejabat sendiri itu tahu tentang undang-undang itu. Gitu loh. Nah, harusnya pejabat itu seperti tadi saya bilang menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjalankan undang-undang. Tapi malah mereka sendiri yang melanggar. Dan melanggar aja dia tidak menyadari, tidak menyesali kalau itu adalah perbuatan salah. Itu. Dia masih ngotot, masih cari advokat, pengacara untuk membebaskan. Ini kan lucu, tanggung jawabnya di mana? Nah, inilah yang harus dirubah doktrin ini di masyarakat biar semua paham bahwa bela negara untuk mempertahankan negara kita yang kita cintai ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya dikasihkan sebagian elemen masyarakat tadi.
Ini harus dijalankan bersama-sama. Nah, itulah korupsi itu. Kenapa saya ngambil contoh korupsi? Ya, karena korupsi itu yang biasa melakukan adalah pejabat, dan itu adalah sangat merusak masa depan bangsa ini. Negara ini akan hancur kalau semua lini, semua pejabat melakukan korupsi. Dan itu. Nah, inilah yang saya rasa saat ini yang menjadi prihatin bagi kita semua. Apalagi bagi para penegak hukum, itu menjadi darurat kondisi korupsi kita. Karena kalau ini tidak segera benahi, sadar semua masyarakat tentang ini, negara ini akan habis, dan tidak menutup kemungkinan negara ini akan tergadaikan, bahkan negara ini akan terjual. Itu karena para pemangku jabatan, pemangku pemerintahan ini adalah garda terdepannya untuk memperjuangkan, mempertahankan negara ini. Karena rakyat hanya ngikuti aja. Ketika pemangku pemerintahan itu memerintahkan untuk seperti ini, rakyat itu ngikuti karena rakyat sudah percaya kepada mereka untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya sesuai undang-undang yang berlaku, terutamanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar kita, menjadi segala sumber hukum di negara kita. Ya kan, ya, harus ingat semangatnya para pendiri negara ini. Itu jangan hanya tinggal menikmati kemerdekaan malah dihancurkan. Walaupun benar kata beliau Soekarno, pendiri bangsa ini, bahwa dulu Soekarno itu melawan penjajah itu jelas. Tapi sekarang generasi yang akan datang besok untuk mengisi kemerdekaan itu akan lebih berat, karena apa yang dihadapi bangsanya sendiri. Dan ini sekarang terbukti dengan maraknya korupsi, dan undang-undang dibuat seenaknya sendiri. Jadi undang-undang belum berlaku aja sudah dilakukan judicial review. Seperti yang barusan disahkan, KUHP baru disahkan sudah dilakukan judicial review. Nah, ini kan sangat-sangat lucu. Karena apa? Dalam proses pembuatan itu tahapan-tahapan pembuatan undang-undang tidak dilalui, tapi ini dibuat hanya seakan-akan by order, ngejar waktu saja untuk segera, tapi tidak melihat fungsi manfaat dari KUHP itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini belum berlaku sudah ada pengajuan judicial review. Nah, kembali lagi ke bela negara, itu yang paling utama saat ini menurut saya adalah penanganan tentang korupsi. Itu ini adalah metode yang salah kita menangani korupsi saat ini, karena korupsi ini menjadi alat atau bahkan menjadi sarana balas dendam. Jadi kalau seperti itu tidak akan selesai permasalahan korupsi di Indonesia. Kita harus mencari rumusan solusi yang terbaik untuk kedepannya, bukan lagi korupsi menjadi alat untuk balas dendam atau alat untuk menjatuhkan pejabat. Sehingga semangat balas dendam itu tidak ada, tapi yang adalah semangat solusi untuk membangun, mempertahankan negara ini dengan tema yaitu membela negara. Mungkin itu, Bang. Kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas membangkitkan, menanamkan, dan mensosialisasikan semangat-semangat kebangsaan kepada warga masyarakat Sleman. Seperti kita ketahui bersama bahwa
bentuk-bentuk ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berulang kali kami sampaikan di berbagai forum, tidak berbentuk pada ancaman fisik. Beberapa sumber intelijen yang terpercaya, karena kami di Kesbangpol itu punya Kominda, Pusat Komunikasi Intelijen Daerah, kami sering bertukar informasi, itu menyampaikan bahwa kalau ancaman fisik penyerbuan langsung ke Indonesia selama 20-30 tahun ke depan diperkirakan tidak akan terjadi. Yang pertama karena Indonesia menganut asas politik bebas aktif, semua dianggap teman. Dan yang kedua karena memang biaya perang untuk menguasai Indonesia, perang secara fisik maksudnya, itu sungguh sangat luar biasa. Perlu sumber daya, baik peralatan, logistik yang berupa amunisi dan lain sebagainya yang diperlukan untuk bisa menguasai Indonesia dan menjajah secara fisik seperti zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Sehingga ancaman-ancaman yang ada sekarang ini lebih berbentuk pada penetrasi budaya dan kalau di intelijen istilahnya operasi pracipta kondisi. Jadi diciptakan sebuah kondisi di mana rakyat Indonesia dibuat tidak lagi bangga pada bangsa dan negaranya sendiri. Diciptakan kondisi bagaimana warga Indonesia menganggap dirinya warga kelas 2, budayanya budaya rendah, sehingga yang terjadi adalah penguasaan bangsa lain terhadap bangsa kita dalam hal budaya. Sepertinya masalah sederhana, tetapi kalau diuraikan secara panjang lebar dan ditelaah itu sangat berbahaya. Contoh dalam hal makanan, sekarang anak-anak muda lebih suka nongkrong di restoran-restoran branding produk-produk asing daripada menikmati hidangan-hidangan asli yang berasal dari bangsa Indonesia. Contoh yang sangat real, pertama ambil saja contoh dari Korea, mereka menyebarkan K-pop, budaya penyanyinya, artis-artisnya yang glowing, yang menarik hati anak muda, sehingga ujung-ujungnya produk-produk Korea yang lain seperti makanan, gaya hidup dan sebagainya bisa dengan mudah masuk ke Indonesia karena yaitu tadi warga kita sudah dalam tanda kutip teracuni bahwa yang berasal dari sana itu luar biasa. Jarang ditemui anak muda itu nongkrong di kafe, minum beras kencur, terus makan apem, makan klepon, makan nogosari. Selalu saja yang mereka nikmati adalah hidangan-hidangan yang berasal dari luar, karena menurut mereka itu merupakan gengsi dan kebanggaan tersendiri. Nah, hal-hal kecil ini kalau kita biarkan dan tidak kita lawan, tidak kita antisipasi, yakinlah 10-20 tahun lagi budaya kita, produk kita, makanan kita akan habis terkikis oleh produk-produk luar negeri. Dari situ titik akhirnya jelas, ketika kita sudah tidak punya kebanggaan, maka kita tidak pernah mendekat apalagi menikmati, dan titik akhirnya sudah
banyak contoh di Arab Spring itu mulai diawali dengan menghilangkan kebanggaan berbangsa dan bernegara, dan akhirnya negaranya hancur, sumber dayanya dikuasai asing. Nah, dengan clear and present danger, ancaman yang cukup nyata dan cukup dekat, Kesbangpol Sleman berusaha melalui berbagai upaya untuk mengingatkan kembali warga masyarakat Sleman bahwa bangsa ini perlu dicintai, perlu dijaga, perlu dilestarikan sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Demikian Mas, terima kasih. Tadi ancamannya kan dibilang begitu nyata saat ini, baik di bidang tadi soal budaya dari luar itu masuk ke kita. Jadi anak-anak muda sekarang ini sudah cukup menggandrungi budaya-budaya luar itu, Bang. Yeah. Ini ibarat kapal kan, negeri Indonesia ini kan sedang pilek ya, ini sedang pilek. Nah, mungkin upaya dari Kesbangpol seperti apa untuk meluruskan kembali arah kapal ini? Kalau kapal besar itu filosof bilang putarannya itu harus berkali-kali. Mungkin upaya yang dilakukan sebagai Kesbangpol sebagai lembaga negara yang bertugas di bidang itu upayanya seperti apa? Siap. Yeah, terima kasih. Jadi ke masyarakat, kami mulai mendekati tokoh-tokoh masyarakat di dalam 86 kelurahan melalui program penanaman wawasan kebangsaan. Jadi kita mulai dari tokoh-tokohnya dulu. Hal-hal yang kami sampaikan di depan itu kami sampaikan semua, Mas. Jadi ini loh bangsa kita ancamannya, sehingga kita perlu bersiap, kita perlu menguatkan budaya kita perlu lebih mencintai bangsa kita. Itu 1, 2, kami juga punya program Deksa berkarakter Pancasila. Nah, itu diharapkan desa-desa atau kelurahan-kelurahan dijadikan pilot project bahwa Pancasila tidak sekedar dihafal, tidak sekedar diucapkan setiap upacara, tetapi memang nilai-nilai yang ada di Pancasila itu harus kita resapi, kita maknai, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami juga menyelenggarakan pasar bela negara. Nah, itu yang kadang-kadang menjadikan banyak pertanyaan, loh kenapa Kesbangpol kok ngurusi pedagang? Sebenarnya kami titik beratnya tidak di pedagangnya, Mas, tapi kami titik beratnya di makanan tradisional. Di situ kami kenalkan kembali apem, terus gombeng, terus klepon, dan banyak lagi makanan-makanan khas buatan bangsa kita yang rasanya itu tidak kalah, bahkan jauh. Orang-orang barat, turis-turis itu ke sini, kalau di vlog-vlog mereka itu setelah mencoba rasa masakan Indonesia, wah komentarnya luar biasa. Nah, kenapa kita itu punya makanan bercita rasa luar biasa kok malah tergoda oleh makanan yang hanya bumbunya merica sama garam, ini enaknya sepiro kan begitu. Kita itu kan semua rempah-rempah bisa kita ramu jadi masakan yang super enak. Nah, usaha-usaha kami itu masih banyak lagi, Mas. Kami membentuk kader bela negara, ada juga latihan kewaspadaan nasional, ada juga pendidikan politik bagi generasi muda, dan lain sebagainya. Banyak sekali program yang ada di Kesbangpol, baik yang murni program dari kami sendiri maupun program yang merupakan kerjasama dengan bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Sleman. Kebetulan kami banyak dititipi kegiatan yang berupa pokir. Nah, di situ kami bekerja sama dengan beliau-beliau di Dewan untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada warga masyarakat. Memang yang kita lawan itu sebuah kekuatan dengan biaya promosi miliaran dolar, Mas. Sehingga, namun setidaknya kita itu tidak pasrah, tidak menyerah, tetapi tetap melawan dengan segala daya dan kemampuan yang ada. Pokoknya tetap semangat demi NKRI yang jaya. Terima kasih, Mas. Ajakan ke masyarakat luas, Bang. Ya, monggo warga Sleman yang kami cintai, kami banggakan, jangan lupa Sleman ini, Indonesia ini rumah kita. Kita punya gaya tersendiri untuk menata rumah. Kita wis duwe beras, wis duwe makanan sendiri, wis duwe kegiatan sendiri, sudah punya budaya sendiri. Tidak perlulah kita menggantinya dengan budaya-budaya asing yang sangat tidak cocok dengan budaya kita. Awalnya penetrasi budaya, tetapi berhati-hatilah karena nanti titik akhirnya mereka akan menguasai kita. Tetap semangat, jaga NKRI. Terima kasih.